Maaf, lupa. Ya, jadi untuk pengertian bahan biologis tersimpan, BBT itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Archive Biological Materials. Jadi, any biological materials, apapun bahan-bahan biological itu yang perlu disimpan itu memerlukan etikanya sendiri ataupun rules dan regulation-nya. Ya, jadi Oke, jadi BBT itu sendiri sebenarnya adalah pengertian kepada spesimen klinis atau materi biologis lain, contohnya seperti genetika, DNA, RNA yang biasanya disimpan ataupun diarsipkan untuk kegunaan masa depan seperti itu. Kemudian ada sisa penelitian, ada juga sisa pelayanan kesehatan, diagnostik, biopsi, seperti itu ya. Kalau misalnya di forensik, misalnya kejadian kecelakaan ataupun apa dan sebagainya, pasti melalui proses biopsi ataupun yang mengalami gangguan kesehatan, kanker dan sebagainya, itu pasti ada proses biopsinya seperti itu. Oke, jadi penanganan BPT itu sebenarnya dilakukan dalam aspek apa aja. Jadi ada 4 aspek, ini harus hafal. Yang pertama pengumpulan, kedua penyimpanan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat pemusnahan. Jadi ada 4 aspek ya. Pastilah sebelum kita mau menyimpan pastinya dikumpulkan dulu ya. Jadi mengumpulkan bahan ataupun mengambil bahan seperti itu ya. Jadi pengumpulan, setelah pengumpulan disimpan ya, penyimpanan. Kalau sudah disimpan, masa cuma disimpan kan? Jadi harus dimanfaatkan. Ya, kalau misalkan sudah dimanfaatkan ataupun ada beberapa yang perlu dimusnahkan ataupun sudah tidak diperlukan, pastilah perlu dimusnahkan. Seperti itu. Sama seperti stok yang ada, kita mengumpulkan, menyimpan, dimanfaatkan, misalnya dijual dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang sisa-sisa memang tidak boleh dipakai lagi, pasti harus dimusnahkan ataupun dibuang seperti itu. Jadi intinya tetap 4 ya aspek. Kemudian tempat penyimpanan BBT itu sendiri seperti apa? Nah, tergantung dengan jenis-jenisnya. Jadi ini perlu diketahui kalau misalnya untuk freezer itu pasti harus di bawah atau di atas. Dia istilahnya adalah lebih kepada negatif 80 degree Celcius ya. Jadi harus lebih dari itu. Lebih maksudnya bukan lebih panas tapi lebih dingin lagi. Jadi sebisanya minimal dengan negatif 80 degree Celcius. Jadi memang ada freezer-freezer yang memang didesain dengan suhu yang memang sangat drastis seperti itu. Ya, jadi ada DNA, sel bakteri seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di lab ataupun di lab Unisa itu hanya sekadar sampai negatif 20 ya. Tapi untuk penyimpanan DNA untuk bertahun-tahun lamanya itu pastilah harus di negatif 80. Makanya kalau kalian pernah lihat video ada manusia ini membuat satu industri itu dia ingin menyimpan badannya untuk dipakai di masa depan. Seperti itu, freezing ya. Kalau kalian lihat movie-movie seperti itu ya, film-film seperti itu. Jadi freezing point-nya adalah di atas negatif 80 degree Celcius untuk menyimpan DNA, sel, dan bakteri. Nah, ya mungkin para saintis ini mereka menyangka bahwa DNA aja bisa disimpan lama dan bisa dipakai lagi dengan freezing. Siapa tahu badan manusia juga bisa disimpan seperti itu. Tapi masih dalam kita belum tahu ya, wallahu alam. Seperti itu. Karena manusia juga ada rohnya ya. Jadi kita kurang tahu apakah bisa dihidupkan kembali. Oke, kemudian liquid nitrogen, jaringan DNA sel ya. Jadi untuk liquid nitrogen ini biasanya untuk jaringan DNA sel juga. Kenapa di liquid nitrogen? Karena dia juga dengan keadaan suhu yang sangat rendah ya, freezing point as well. Kemudian cairan berformalin.
Nah, biasanya kalau kalian tahu misalnya orang yang mati ya, kalau misalnya kalau Islam kan memang ditanam tidak diformalinkan ya, memang harus hancur dan terurai oleh tanah seperti itu. Tapi kalau beberapa yang penganut agama seperti Kristen seperti itu ataupun Buddha apa ya? Ya, Buddha ada yang memang mereka mayatnya diformalinkan ya, tidak dibakar. Ada yang dibakar, jadi tergantung. Ya, jadi kalau masalah organ hewan manusia seperti itu ya, yang dikebumikannya dengan cara diformalin, nah itu caranya karena menggunakan formalin. Sama juga dengan kalau kalian lihat film-film dokumentari, contohnya seperti apa namanya manusia pada zaman dulu yang ditaruh di apa namanya piramid-piramid itu juga semuanya menggunakan formalin, ya, tapi tidak sempurna bentuknya karena memang sudah somehow terurai seperti itu. Kemudian alkohol 70% ya, ada organ hewan juga bisa menggunakan alkohol. Jadi biasanya disimpan dalam cairan seperti itu. Kalau untuk preparat slides ya biasanya adalah darah dan jaringan. Kemudian pengeringan itu biasanya lebih kepada tanaman. Ya, kalau kalian ingin misalnya ada tanaman ini langka gitu ya, supaya tanaman ini kita bisa lihat jaringan apa daunnya itu seperti apa ataupun ingin mengawetkan daun tersebut biasanya kan akan ditaruh di antara buku ya, dikeringkan, ditaruh di atas kertas seperti itu supaya bisa masuk dalam arsip ya, dalam buku-buku tanaman seperti itu contohnya. Terus kemudian ada pengasapan untuk organ dan hewan. Jadi lebih dikeringkan sih, cuman tekniknya ke teknik pengasapan seperti itu. Oke, next. Oke, jadi di sini ada jenis bahan biologis tersimpan tersebut berdasarkan sumber informasinya. Oke, setiap kali kita mengarsipkan sesuatu atau kita menyimpan sebuah sampel, itu pasti ada identifikasinya, pasti kita labelkan ya. Jadi setiap kali kita menyimpan sesuatu pasti ada labeling seperti itu, ya. Jadi kadang dalam proses ataupun database yang lama itu ada beberapa sumber informasi yang kita bisa cari seperti itu. Nah, yang pertama adalah beridentitas ataupun identified ya. Jadi identified itu biasanya dengan labeling yang lengkap ya. Jadi untuk menelusuri sampel apakah ini, jenis apakah, terus spesies apa, terus sumbernya mana, maksudnya kepemilikannya pada siapa, itu bisa diidentifikasi karena memiliki labeling yang lengkap. Kemudian ada juga yang tidak beridentifikasi. Nah, ini susah. Jadi statusnya adalah unidentified. Ya, jadi tidak dapat ditelusuri ataupun informasinya tidak jelas. Kemudian ada juga anonim ya. Anonim ini juga sebenarnya unidentified ya, sebenarnya kelasnya kurang lebih sama, cuman bisa dibedakan dengan status link anonymized dan juga unlink anonymized. Apa bedanya? Oke, bedanya seperti ini, contoh kita lihat di sini ya. Ini how to keep data confidential kan, maksudnya untuk sampel-sampel BBT ini adalah statusnya adalah lebih kepada confidential, harus melihat data buku seperti itu. Tidak sembarang kita bisa mencari di mana-mana seperti itu. Jadi ada personal data, ada coded data. Coded data itu lebih kepada data yang disimpan dengan labeling code ya. Terus ada anonymized data tadi ya. Jadi datanya itu biasanya prepared from personal information but from which the person cannot be identified by the recipient of the
information. Jadi ada orang ini dia keep personal data ya, ataupun data tentang sampel itu, tapi tidak diberikan identifikasinya terhadap orang yang menerima informasi tersebut. Kemudian yang tadi link anonymized data itu sebenarnya tidak unknown ya, tidak samar-samar datanya kepada orang yang menerima data tersebut, yang ingin menggunakan data tersebut, misalnya research teamnya, tetapi contain information or codes that would allow the suppliers of the data, such as social services, to identify people from it. Jadi maksudnya misalkan ada satu orang ini, dia nyimpen data. Oke, jadi orang yang menyimpan data ini sebenarnya ada banyak data ya. Misalnya ada data A, B, C, D seperti itu. Data-data ini bisa di-trace, bisa dia memiliki link ya. Data ini sebenarnya ada linknya dengan data B, C, dan D. Tapi orang yang memiliki data A, B, C, dan D ini tidak diketahui siapa. Tapi data itu ada linkage-nya. Jadi sesama data tuh ini sebenarnya anonimusnya itu sebenarnya sama, tapi siapa gitu. Itu link anonymous data. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian unlinked anonymized data itu adalah contain no information that could reasonably be used by anyone to identify people. Jadi lebih memang benar-benar misalnya ada data, dia memerlukan data A, B, C, D. Tapi sebenarnya data A, B, C, D ini tidak ada linknya sama sekali. Tidak diketahui apakah A, B, C, D ini ada kesamaan ataupun berasal dari sumber yang sama. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi contohnya di sini as a minimum unlinked anonymized data must not contain any of the following. Jadi memang tidak ada nama, tidak ada address, tidak ada nomor phone-nya, tidak ada NHS number-nya, tidak ada foto, tidak ada nama-nama relatives-nya dan sebagainya. Oke. Itu sekedar perlu tahu apa maksud anonymous dengan data, itu bedanya apa? Yang link dengan unlink. Oke. Kemudian ada masalah pengembangan PPT. Ya. Setiap apa yang diuruskan ataupun database pastilah ada masalahnya tersendiri ya. Jadi dengan adanya sistem ini, pastilah pengumpulan data biologi ini pasti menggunakan banyak dana, ya, waktu dan energi. Terutamanya misalkan ya, kita Indonesia kan negara yang luas, negara yang memang banyak spesiesnya, banyak tempat-tempat terpencil di desa, di pulau dan sebagainya. Jadi untuk mengambil ataupun mendata spesies-spesies, contohnya seperti itu, yang masih belum diketahui itu sangat susah karena memang harus menerjang hutan dan sebagainya, dan untuk mencari sampel itu untuk diarsipkan itu agak susah seperti itu ya. Jadi memang diperlukan banyak dana, waktu, dan energi. Kadang mungkin bertanya, kenapa harus dikumpulkan dan sebagainya. Depends. Ada memang kalau dalam istilah biology conservative ataupun conservation seperti itu ya. Jadi ada satu kayak topik ataupun pembelajaran ya, seperti bioteknologi seperti itu, tapi ada juga yang namanya biologi conservation. Jadi untuk biologi conservation itu sendiri memang tujuannya adalah mendata biologi nih ataupun spesimen-spesimen seperti itu. Nah, contohnya Ibu pernah pergi ke satu universitas ini.
ada satu ruangan besar itu tempat konservasi ya. Dia mendata, dia ngambil segala sampel apa butterfly ya. Jadi ada kupu-kupu itu ruangannya itu tersendiri untuk mengumpulkan data-data kupu-kupu seperti itu. Jadi dia menangkap kupu-kupu tujuannya hanya untuk diarsipkan ya, diarsipkan, dibekukan, diarsipkan, masuk dalam storage ya. Jadi semua jenis spesies kupu-kupu di Pulau Borneo ataupun pada Sabah waktu itu memang ada di universitas itu, karena memang tujuan universitas itu kan ada satu subjek itu memang biologi conservation seperti itu. Jadi memang mengarsipkan segala jenis spesies dari butterfly, insects, ya berapa ratus jenis kumbang itu memang diarsipkan, ya dan ditempatkan di kotak-kotak memang khusus seperti itu. Nah itu adalah contoh dari bioetik conservation memang harus ada rules and regulation-nya. Dan bukan sembarang orang boleh mengumpulkan ya, terutamanya spesies-spesies yang memang endangered ataupun dia endemic ya. Endemic itu maksudnya adalah memang hanya ada di daerah situ, di kawasan situ satu-satunya. Tidak ada di tempat lain di dunia seperti itu. Jadi ada peraturan dari government-nya sendiri yang membolehkan untuk konservasi seperti itu. Ataupun untuk konservasi yang di-archive seperti itu. Kemudian penyimpanan BPT yang terlalu lama memerlukan sarana dan pengelolaan yang baik. Ya, sama seperti yang Ibu jelaskan, seperti yang Ibu pernah pergi dulu, memang pengelolaannya memang harus baik ya, dari segi ruangannya, dari segi ruang kacanya, tempat conservation-nya, semua jenis kotak-kotak raknya itu memang didesain khusus untuk penyimpanan yang bisa disimpan selama bertahun-tahun, even ratusan sih, I'm not sure, tapi mungkin puluhan tahun seperti itu. Ya, pemanfaatan BPT juga biasanya digunakan untuk penelitian kesehatan, pengajaran dan jaminan mutu lab. Ya, begitu juga dengan arsip biologi, contoh spesimen-spesimen yang memang sudah mau mati dan sebagainya itu bisa dijadikan tempat pembelajaran ya, kalau disimpan itu bisa dijadikan untuk misalnya biopsinya ataupun spesiesnya yang dibekukan dan sebagainya bisa untuk penelitian ke depannya, kenapa beberapa spesies ini mati dan sebagainya. Apakah ada efek dari environment dan sebagainya yang bisa dilihat dari karakteristik spesimen tersebut. Kemudian ada perkembangan teknologi dalam diagnos membutuhkan sampel yang harus fresh sehingga banyak yang terbuang. Oke, maksud diagnosa yang membutuhkan sampel yang harus fresh itu adalah contohnya kalau misalnya kita di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan misalnya ingin melakukan biopsi ataupun diagnosa pada pasien, maka tidak boleh mengambilnya itu misalnya mau operasinya bulan depan tapi ngambilnya sekarang. Biasanya akan mendekati waktu operasi, tergantung dengan biopsinya apakah waktu dokternya ada, waktu nurse-nya ada, bisa jadi lama ataupun bisa jadi cepat. Tapi diutamakan di mana melakukan diagnosa itu harus dengan sampel yang fresh seperti itu. Kemudian banyaknya BPT yang dikirim lintas negara dikarenakan adanya kerjasama ilmiah. Ya, seperti tadi, kalau dilakukan penelitian dan sebagainya pasti ada pengiriman ke luar negara dan sebagainya. Jadi memang biasanya memerlukan biaya dan sebagainya. Jadi masalah ini bisa mengakibatkan masalah-masalah seperti itu. Kemudian adanya
skandal internasional yang melanggar etik dalam pemanfaatan. Maksud skandal internasional di sini adalah ya biasa misalnya ada sampel tapi digunakan untuk hal lain. Ya, you can say it as mad scientist seperti itu ya. Jadi memanfaatkan biopsi atau memanfaatkan BPT itu sendiri dengan tujuan tersendiri. Ya, kemudian pemahaman tentang BPT perlu ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya kadang karena hal ini tidak dibuka luas kepada regular people dan masalah-masalah conservation itu biasanya masih ada illegal hunting dan sebagainya, itu mungkin karena adanya this kind of bioethics dalam penyimpanan sampel biologis itu sendiri masih tidak terlalu umum pada masyarakat seperti itu. Oke, ini tadi contoh yang jaringan ataupun darah biasanya disimpan menggunakan slide seperti ini. Jadi kalau kalian belajar mikroteknik itu ya, jadi biasanya darah, tetes darah terus di slide, terus diwarnakan ya. Jadi itu bisa menjadi arsip ya, bisa menjadi statusnya bisa menjadi BPT. Jadi disimpan di dalam slide rack seperti itu. Ya, dikasih number, nama, terus apa jenisnya, dan begitu juga dengan kode ataupun nama di situ. Ya, jadi ada sediaan mikroskop slide, biasanya untuk histopatologi ya. Jadi untuk melihat sel jaringan itu pasti banyak disimpan, diarsip-arsipkan seperti itu. Jadi kalian tidak perlu membuat lagi dan lagi jaringan, tidak harus freshly cut the meat again and so on, ataupun harus ngambil darah dan dites lagi. Cukup sekali, terus bisa dilihat lagi selama bertahun-tahun seperti itu. Ataupun kadang misalnya ada sampel baru, kita bisa membandingkan dengan sampel yang lama. Apakah ada perbedaan? Ya, jadi yang lama itu karena dalam status BPT, jadi karena disimpan bisa dilihat kembali. Jadi bisa untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian kita masuk ke skandal pelanggaran etik dalam penggunaan BPT ya. Jadi salah satunya adalah Alder Hayes Children's Hospital Scandal ya. Jadi semisalnya ada soal UTS atau UAS misalnya tanya apa saja skandal yang terjadi, itu bisa juga dijawab dengan beberapa poin-poin ini. Ini contoh yang Ibu bagi, tapi mungkin kalian bisa cari kembali. Jadi misalnya ada soal UTS dan sebagainya, tidak harus mengikuti buku atau maksudnya tidak mengikuti slide boleh, tapi asalkan skandal itu memang ada di luar sana untuk masalah etik, jadi bisa dimasukkan dalam misalnya menjawab esai seperti itu. Oke, jadi memang untuk bioethics memang harus banyak baca, karena kalau mau dijelaskan semua, dimasukkan semua memang banyak. Jadi harus bisa self-study for bioethics. Ya, jadi the Alder Hayes Children's Hospital dulu waktu terjadi pada tahun 1988 sampai 1995 di UK, jadi para dokter pengambilan dan penyimpanan organ-organ anak-anak yang diautopsi tanpa memberitahukan pihak keluarga tentang kegunaan organ tersebut. Jadi ada dark side-nya ya, dark side tentang ilmu kesehatan. Ada yang diam-diam ya mengambil organ-organ autopsi ya. Kadang kan kalau yang meninggal dan sebagainya kan misalnya ada yang perlu diautopsi, perlu diambil organnya untuk dicek dan sebagainya, itu perlu ada persetujuan di antara orang tua dan juga dokternya. Tapi kadang ada dark side-nya, diam-diam diambil organnya, nggak tahu mau diapain. Ya, sama juga dengan yang child illegal apa itu namanya. Jadi yang misalnya nyulik anaknya itu sebenarnya diambil
organ-organnya untuk dijual dan sebagainya. Jadi itu adalah melanggar bioethics. Ya, kemudian pada Desember 1999, Lord Hahn Independent Confidential Inquiry 402, ya, jadi orang tua diikut sertakan dalam pernyataan sikap penolakan terhadap tindakan dokter yang mengambil, menyimpan dan memanfaatkan bahan biologik anak tanpa PSP dari orang tua keluarga. Oke, kemudian ada juga John Moore Affair di California, USA. Penderita kanker darah, ya, Harry cell leukemia, dokter mengambil limpa tanpa diketahui keluarga dan izin pasien. Memanfaatkan limpa pasien demi uang, jadi membuat penjualan sel lain limfa tersebut. Dan kedatangannya beberapa kali beranggapan untuk pengobatan, tetapi sebenarnya diambil bahan biologik tambahannya untuk pembuatan sel lain. Jadi kasus ini sampai ke United States Supreme Court, keputusannya Moore tidak berhasil atas sel lain tersebut karena memang tidak ada surat izin dari keluarga seperti itu. Kemudian di sini kita poin-poin untuk penggunaan BPT itu sendiri apa. Jadi intinya penelitian harus menggunakan BPT harus mendapatkan persetujuan etika penelitian, ya. Jadi idealnya subjek sudah memberikan persetujuannya pada saat pertama kali penelitian ataupun pengambilan bahan biologi itu dilakukan. Persetujuannya itu seperti apa? Jadi persetujuan setelah penjelasan, sebentar ya. Ini mana tadi? Oke, maaf ada sedikit gangguan sedikit. Oke, kemudian kita masuk kepada persetujuan setelah penjelasan, ya. Jadi istilahnya adalah persetujuan setelah penjelasan PSP pada BPT itu seperti ini. Jadi bila tidak ada persetujuan, bagaimana? Jadi bila tidak mungkin mencari subjek lagi untuk meminta persetujuan, sepanjang kerahasiaan subjek tetap terjaga, itu diperbolehkan. Dalam hal itu, kerahasiaan subjek secara kolektif, misalnya Sukuras perlu dipertimbangkan seksama, PSP sudah tercakup dalam PSP waktu bahan biologik dikumpulkan, dimintakan PSP baru, menghubungi setiap manusia sumber BPT, dan juga bila keadaan menghubungi setiap manusia yang menjadi sumber BPT ini tidak layak dan praktis dilaksanakan, dapat dimintakan pengecualian waiver dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kan banyak ya, maksudnya di Indonesia pharmaceutical dan sebagainya kan, obat-obatan, vaksin dan sebagainya itu kan pastinya ada human trial, ya, human trial, animal trial dan sebagainya itu masuk dalam bioethics, ya, kode bioethics. Jadi intinya itu selagi masih confidential dan sebagainya, semua itu pastilah perlu persetujuan dari sumber manusia tersebut. Mungkin kita nggak tahu siapa yang dijadikan human trial seperti itu, ya, karena memang harus dalam keadaan yang dianggap sebagai apa ya? Dia harus confidential, istilahnya memang tidak boleh dibeberkan kalau orang itu menjadi human trial seperti itu. Ya, jadi siapa yang menjadi human trial itu tidak boleh disebarluaskan di masyarakat seperti itu. Yang ini dibaca saja ya, jadi perlu diingat aja. Kemudian
adanya persetujuan setelah penjelasan PSPBT, EBBT juga biasanya dimanfaatkan dengan cara seperti apa. Jadi PSP sudah mencakup dalam PSP pada saat bahan biologi dikumpulkan. Jadi setiap perjanjian itu harus memang tertera pada waktu perjanjian. Sama sih dengan apapun perjanjian ya. Jadi kalau misalnya company A ingin melakukan human trial pada orang B seperti itu ya. Jadi orang B ini sudah menerima paket persetujuan dan sebagainya, sudah tanda tangan dan tidak ada persetujuan lainnya di luar apa yang dikemukakan kepada human trial B seperti itu. Jadi dimintakan PSP baru dengan menghubungi sumber PPT-nya, adanya pengecualian terhadap sumber PPT yang tidak layak dan praktis dilaksanakan, diwakilkan oleh wali keluarganya. Jadi bukan hanya untuk human trial ataupun misalkan untuk mengambil biopsi dan sebagainya, itu juga perlu dinyatakan seperti itu. Dan statusnya lebih kepada confidential. Kemudian ada pemanfaatan BBT secara etik ya. Jadi harus menghormati bagian tubuh manusia yang misalnya dikubur ataupun dimusnahkan, kemudian dimanfaatkan untuk pengajaran dan penelitian kesehatan, terus yang poin pertama itu maksudnya setiap kali mengambil biopsi ataupun diagnosa tetap harus dengan cara surgery yang baik. Nggak boleh langsung diutak-atik, dibuka seperti itu. Maksudnya pembedahannya itu nggak boleh sembarang gitu, karena memang harus menghormati bagian tubuh manusia itu sendiri. Jadi pengambilan biopsi dan sebagainya itu dengan cara yang baik-baik. Kemudian dimanfaatkan untuk pengajaran, penelitian of course, dan juga yang anonim ataupun dianonimkan itu bisa didapatkan manfaat untuk pengajaran dengan tujuan yang jelas. Walaupun contoh status BBT-nya itu tidak diketahui, ya, alias confidential, tetapi bisa digunakan untuk pengajaran dengan tujuan yang jelas. Kemudian ada pengembangan pengetahuan baru tentang klinis penyakit sebagai pengobatan. Begitu juga dengan pengambilan dan penggunaan BPT memerlukan etis dan mengikuti aturan etik. Ya, jadi poin-poin ini diingat aja. Oh, ini kenapa tertutup? Bentar. Oke. Jadi untuk persetujuan ilmiah dalam penggunaan BPT itu sendiri, ini semua sebenarnya memang harus diingat aja sih. Jadi contohnya yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dari komisi ilmiah dan etik, ya, mendahului persetujuan ilmiah, kemudian diikuti persetujuan etik. Penelitian tidak memenuhi persyaratan ilmiah, tidak etis karena tidak berlandaskan azas manfaat. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sampel ataupun BPT tadi, tapi dengan tujuan dengan tujuan membuat ilmiah ya ataupun penelitian seperti itu, pastilah harus ada manfaatnya, harus ada fungsinya yang baik. Kalau tidak, jatuhnya di bioetikanya adalah gagal ataupun tidak diterima untuk diproses etisnya ataupun bioethics rule-nya seperti itu. Kemudian ada penelitian yang sudah diakui secara umum berdasarkan informasi mutakhir DNA relevan. Jadi penelitiannya pastilah yang memang diperbolehkan, ya. Ada yang misalnya mau membuat penelitian baru itu masih tidak dibolehkan kecuali memang sudah ada izin peraturan ataupun informasi apa saja yang dibolehkan untuk penelitian seperti itu. Kemudian metode penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian dan bidang ilmu terkait pasti ya. Kemudian peneliti harus kompeten ya. Jadi nggak boleh sembarang orang. Contohnya misalnya yang boleh melakukan seperti ini pastilah statusnya seperti prof, dokter seperti itu. Seperti saya ya, dosen-dosen baru itu belum boleh karena masih dalam tahap tidak kompeten untuk melakukan tujuan penelitian yang khusus seperti ini.
ya. Jadi memang harus orang-orang yang ahlinya. Sebentar ya. Oke, maaf untuk gangguan tadi. Sebenarnya ibu apa ibu Bu Mutia tuh lagi nyari barang seperti itu. Jadi tanyain. Jadi tadi tak jawab sebentar. Oke, kemudian tadi sampai mana? Jadi peneliti pastilah harus menjamin ya bahwa etik penelitian harus dihormati dan dilaksanakan. Jadi banyak persetujuan, banyak form ataupun formulir-formulir yang harus diisi, harus di-sign, harus dengan izin negara dan sebagainya seperti itu. Dan pastilah persetujuan etik ini dilakukan dengan risk benefit analysis. Oke, risk benefit analysis itu apa? Ibu jelaskan kemudian. Kemudian persetujuan jaminan keluarga, maksudnya kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, keluasan pribadi, dan martabat manusia. Jadi sebenarnya poin-poin ini intinya adalah apapun yang dilakukan selama penelitian pastilah harus mendapatkan izin dan intinya dia harus lebih bermanfaat daripada risikonya. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah analisis untuk benefit risk ratio ya. Jadi intinya itu harus lebih tinggi benefitnya ketimbang risknya, itu aja. Kemudian kepemilikan dan pengelolaan BPT ya. Jadi semua bahan biologik yang dikumpulkan adalah lembaga pelayanan atau penelitian. Kemudian Kepala Lembaga Penelitian bertanggung jawab tentang penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan BPT. BPT tidak boleh diperdagangkan ya. Jadi kalau misalnya Sultan seperti itu ya, Sultan memiliki izin untuk menyimpan BPT tersebut ya, ataupun sudah mengambil biopsi dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh dijual belikan seperti itu, tidak boleh diperdagangkan. Terus peneliti utama yang mengumpulkan bahan biologi mempunyai hak pertama dalam penggunaannya. Jadi siapapun yang menyusun ataupun membuat laporan, mengambil biopsi, sampling dan semuanya itu memang adalah yang memiliki hak kepada BPT tersebut dan tidak boleh dijual ke orang lain. Jadi misalnya kamu melakukan eksperimen tapi nggak mau namanya, terus orang lain mau mengambil eksperimen itu tidak diperbolehkan karena bisa mengacau ataupun mengganggu masalah pendataan ya. Jadi kalau pendataannya sebenarnya adalah di rumah sakit A misalnya seperti itu, tapi dijual ke rumah sakit B. Nanti datanya, kalau misalnya satu orang boleh melakukan itu, pasti banyak rumah sakit memperbolehkan dan sebagainya. Dan hal itu pasti untuk di-trace ataupun dilakukan investigasi kembali itu pastinya sulit. Jadi apapun biopsi dan sebagainya itu memang harus jelas. Tidak boleh diperdagangkan. Jadi tujuan umum etika dalam penggunaan BPT itu sendiri pastilah menghormati otonomi ataupun pemilik kepada sumbernya ya, kemampuan mengambil keputusan sendiri, self determination, melindungi manusia yang otonominya kurang ataupun terganggu ya, pada orang-orang yang misalnya kurang mampu dan sebagainya, misalnya dimanfaatkan untuk human trial dan sebagainya, ataupun diambil organnya dan sebagainya, yang lemah, yang tidak ada pengaruh dan sebagainya ya. Jadi untuk menghindari yang namanya kerentanan, kerugian dan penyalahgunaan or abuse ya.
Kemudian memberikan penjelasan data persetujuan keikutsertaan sebagai sumber penelitian. Ini semua memang hanya diingat, harus diingat seperti itu. Oke, kemudian kita masuk tentang tanaman uji. Sebelum Ibu masuk ke tanaman uji sebentar, mungkin ada yang mau bertanya tentang BPT sebelumnya? Ya? Ada yang mau bertanya? Mungkin? Oke ya. Karena memang hanya ini sih hanya pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi memang harus diingat aja. Intinya mengerti bahwa apapun pengambilan biologi sampel material itu semua harus dengan tujuannya, harus bermanfaat, harus ada low risk-nya dan juga high benefit-nya. Intinya seperti itu. Semua persetujuan pasti harus ada, persetujuan antara pengambil sampelnya dan juga sumber BPT-nya tersebut harus memiliki persetujuan. Kalau sumber BPT-nya itu adalah orang yang misalnya sekarat, maksudnya ataupun yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan sebagainya, maka keluargalah adalah pihak yang harus memberikan persetujuan seperti itu. Ya, kalau orang yang sakit, rentan, memang misalnya dalam keadaan koma seperti itu ya, dalam keadaan koma tidak bisa berdaya untuk menandatangani dan sebagainya, untuk bersetuju dan berpikir apakah dia setuju, maka pihak keluarga yang akan menjadi wali ataupun sebagai orang yang mewakili persetujuan untuk dilakukannya biopsi ataupun apapun yang perlu dilakukan seperti itu. Oke, kita masuk ke tanaman uji. Ya, jadi kalau yang namanya tanaman uji pastilah sudah sering mendengar tentang yang namanya transfer gen ya. Jadi penemuan transfer gen ataupun TTG ini sendiri adalah pada tahun 1973. Jadi sudah lama sebenarnya ya. Jadi sudah ada teknologi transfer gen oleh plasmid ya. Jadi perubahan revolusioner dalam bidang bioteknologi itu sendiri. Kemudian pada tahun 1990-an yaitu adanya aplikasi riset pada bidang pertanian. Jadi menggunakan transfer gen ini untuk ekspresi protein dan penanda genetis pada tanaman supaya tanaman itu yang memiliki gen yang baik itu bisa diekspresikan pada tanaman tersebut. Jadi tanaman itu bisa tumbuh lebih baik lagi. Ya, kemudian tanaman pangan termodifikasi mulai diproduksi dalam skala komersial, tidak hanya sebagai objek dalam lab. Ya, jadi tanaman-tanaman yang kita makan sendiri sekarang ini sebenarnya sudah dalam sudah memang statusnya sebenarnya transgenik ya. Contohnya seperti wortel. Wortel itu sebenarnya tidak semuanya warnanya oranye ataupun sebesar itu. Jadi wortel-wortel yang memang aslinya dulu itu sebenarnya kecil, tidak besar dan sebagainya. Kenapa sekarang kalau kalian lihat tanaman di supermarket dan sebagainya ataupun di pasar juga sudah ada. Jadi tanamannya kok kayaknya seger-seger besar-besar. Nah, itu sebenarnya semua sudah melalui pemilihan stacking tanaman ataupun juga adanya transfer genetik seperti itu ataupun pengekspresian genetik tanaman yang bisa menjadi tanaman itu lebih besar produksi makanan sumber makanannya untuk kita dan sebagainya. Kemudian contohnya pada tahun 2000 sekitar tahun 2000 itu 20% jagung, 50% kedelai, dan 75% kapas yang diproduksi oleh AS itu merupakan tanaman termodifikasi yang resisten terhadap serangga dan herbisida. Oke. Jadi seperti jagung. Jagung itu jenis tanaman jagung itu bukan hanya warna kuning, tapi dia juga ada warna ungu, dia ada warna putih,
Dan biasanya yang dipilih adalah warna kuning karena bukan karena warnanya aja yang mencolok, tetapi juga dari jagungnya itu sendiri hasilnya tuh lebih empuk, lebih enak seperti itu ketimbang yang warna ungu seperti itu. Kalau kalian udah pernah nyobain jagung warna ungu, rasanya tidak seenak warna kuning. Udah ada yang pernah nyobain belum di sini? Jagung warna ungu. Have you ever see one? Udah pernah Sudah lihat? pernah lihat tapi belum pernah cobain, Bu. Oke, Ibu pernah nyoba, rasanya keras, kurang enak. Tapi sebenarnya katanya dia lebih sehat. Kenapa? Karena kalau berwarna ungu, setiap jenis tanaman, tumbuhan yang berwarna ungu merah itu antioksidannya tinggi. Ya, jadi sebenarnya lebih sehat yang ungu, lebih low kalorinya yang ungu. Tapi karena biasanya kalau zaman dulu itu dia menghasilkannya warna kuning karena dia ingin lebih tinggi kalorinya, lebih enak dimakan, dan of course warna kuning kan lebih mencolok. Jadi kenapa jagung-jagung sekarang adalah mostly warna kuning seperti itu. Sebenarnya ada juga sebenarnya jagung yang aslinya itu dia kadang satu jagung itu bisa bervariasi warna. Tergantung, misalnya kalau kalian mencocokkan tanaman warna jagung yang warna kuning dengan ungu, dia bisa satu jagung itu warnanya blentok-blentok itu. Kalau kalian lihat kucing-kucing kalian itu di rumah, kan ada yang misalnya jantannya warna apa, terus betinanya warna apa, jadi kucingnya tuh ada yang warnanya campur-campur dan sebagainya. Sama juga dengan tanaman tuh seperti itu sebenarnya. Cuman karena crops life biasanya akan dipilih yang mana yang kuat, mana yang bagus, mana yang tumbuhnya lebih baik, mana yang kalorinya oke, mana yang lebih enak dimakan dan sebagainya. Ya, kalau yang namanya kedelai itu memang isu sampai sekarang memang kedelai itu sendiri memang let's say mostly memang sudah modified. Jadi let's say seperti ini. Untuk perempuan kadang ada problem dengan kedelai ya, maksudnya dengan jenis-jenis kedelai. Bisa jadi dia juga dia bisa mempengaruhi hormon pada perempuan, terutamanya perempuan dan juga pada laki-laki. Ya, jadi karena Indonesia itu sebenarnya banyak kedelai ya, menggunakan kedelai. Dan kalau kalian lihat juga, memang sebenarnya value kedelai itu sendiri high proteinnya ya ketimbang kalau dibandingkan dengan daging-dagingan karena kadar proteinnya tinggi. Dan biasanya dijadikan sebagai suplemen makanan. Contohnya seperti flea meal ataupun suplemen-suplemen untuk kurus itu biasanya menggunakan kedelai. Tapi tidak semua perempuan ini dia sebenarnya baik mengkonsumsi kedelai yang berlebihan. Jadinya kenapa sekarang banyak perempuan masalah mensnya itu tidak beraturan dan sebagainya itu tergantung dengan genetika kita masing-masing. Jadi even sampai sekarang pun ibu juga nggak tahu apakah kedelai itu mempengaruhi atau tidak seperti itu. Jadi memang kita harus lebih banyak belajar seperti itu. Contohnya seperti yang memiliki POV, ya, untuk perempuan yang memiliki penyakit POV itu memang dihindari dairy, menghindari kedelai, kacang-kacangan seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa sekarang ada anak-anak sekarang ini misalnya kebanyakan makan ayam ataupun dairy food dan sebagainya itu kan anak-anak zaman sekarang tuh yang datang bulannya tuh lebih awal ya dibandingkan orang dulu tuh kayaknya umur belasan itu baru datang haid seperti itu. Tapi sekarang anak-anak SD kelas 4 udah keluar seperti itu. Itu contoh dari hasil-hasil makanan-makanan yang termodifikasi dan juga pemilihan makanan oleh anak-anak sekarang yang juga ada junk food-nya dan sebagainya, suntikan hormon pada hewan, ataupun penggunaan pestisida pada tanaman dan sebagainya. Jadi semua itu mempengaruhi proses perkembangan diri. Ya. Kemudian
organisme yang mengalami perubahan secara genetis ya. Jadi GMO itu maksudnya adalah organisme yang mengalami perubahan secara genetik akibat penggunaan teknologi rekombinasi DNA. Nah, sebenarnya GMO itu juga isu yang besar. Banyak orang yang masih tidak mau menerima GMO, bilangnya I don't want GMO, nggak mau GMO. Tapi kalian tidak tahu sebenarnya semua makanan itu udah GMO. Udah banyak yang termodifikasi sampai kita sebenarnya nggak tahu itu. Ya, kalau yang dalam makanan kan ada tulisan non-GMO dan sebagainya. Can you actually trust that product if they're actually not using GMO product? Seperti itu. Jadi memang kita berserah diri, kita makanlah yang baik-baik aja lah. Maksudnya makanan yang baik itu pun terkadang kita belum tahu apakah itu baik juga kan. Jadi yang penting intinya nutrisi makan tercukupi, cukuplah. Yang the rest tuh wallahu alam. Ya, tapi untuk misalnya anak-anak yang memiliki contohnya seperti lactose intolerant tidak boleh makan kacang-kacangan karena biasanya kacang itu sendiri walaupun dia tidak GMO dia memiliki beberapa kandungan nutrisi yang bisa mengakibatkan alergi ya. Jadi memang untuk anak-anak yang memang memiliki super apa istilahnya ya, yang memiliki memang benar-benar alergik itu biasanya bisa menentukan mana yang sebenarnya oh ini sebenarnya baik, yang ini tidak, yang ini ada GMO, ini ada tidak. Tapi jangan dijadiin pula jadi maksudnya misalnya ada adik gitu kan, kamu cobain deh. Kalau kamu react berarti ada something seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi memang ada beberapa orang yang memang sensitif, tapi memang ada yang tidak seperti itu. Jadi inti-intinya kacang-kacangan, dairy products itu memang perlu dalam apa namanya kadar yang baik, tidak boleh berlebihan seperti itu. Oke, kemudian ada 4 prinsip fundamental dari bioetika, yaitu beneficence, non-maleficence, autonomy, justice. Nah, paling kalian kalau dari 4 itu yang paling ingat paling maleficent. Soalnya kalian suka nonton, kalau yang suka nonton film itu kan Maleficent, inilah ingatlah salah satunya itu ya. Beneficence, maleficence, autonomy, justice. 4 pilar yang mempengaruhi perkembangan bioetika. Jadi pada tahapan perkembangan bioetika itu ada era proto bioetika digunakan dalam penelitian dan pengembangan, era bioetika filosofis ya, proto filosofis, interdisipliner, bioetika global. Ya ini bagian ini perlu diingat ya, kemungkinan besar masuk UTS misalnya sebutkan 4 prinsip fundamental dari bioetika. Kira-kira bisa jawab enggak seperti itu. Oke. Kemudian riset terkait GMO pada tanaman. Oke. Jadi sebenarnya hakikatnya itu kenapa dilakukan GMO pada awalnya itu karena ingin memberikan keuntungan pada manusia ya. Jadi sebenarnya padi, jagung dan sebagainya itu semua sebenarnya tumbuhnya kecil, tidak besar, tidak menentu dan sebagainya. Makanya dari dulu itu dipilih mana yang oke tanamannya. Terus misalnya ada 2 tanaman, oh yang ini bagus pada gennya yang ini, maka dia transgenik ataupun dia masukkan ke dalam satu lagi tanaman supaya ada 2 trait ya, trait-nya itu yang bagus pingin dikembangbiakkan seperti itu. Tapi yang namanya perkembangan zaman ataupun modifikasi genetika dan sebagainya itu pastilah akan ada tidak harus banyak, sebenarnya tidak banyak, tapi pastilah ada kejanggalan ataupun manfaat yang tidak baiknya seperti itu.
Karena memang kita tidak mengetahui ya, misalnya kita mengubah ini, mengubah itu, dan sebagainya. Makanya itu seperti contohnya orang yang operasi plastik, ya. Apa yang Allah kurniakan pada kita itu adalah yang terbaik, ya. Jadi kalau operasi sini, operasi situ pasti ada banyak efeknya pada badan seperti itu, karena tidak mengikuti apa yang memang sudah diberikan seperti itu. Kalau misalnya tanaman dipilih yang terbaik, itu nggak apa-apa. Tapi kadang ada yang diproses GMO, dimodify, dan sebagainya. Itu mungkin pada awalnya tidak terlihat, tapi mungkin efeknya akan terlihat pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita hasilkan, maksudnya dari janin seorang ibu itu menurunkan genetika kan, terus dari anaknya ke cucunya, ke cicitnya, dan beberapa generasi itu pasti akan membawa sesuatu yang genetikanya itu yang mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik, itu terbawa seperti itu. Ya, jadi pastilah berpedoman pada menggunakan bahan yang baik, persiapan yang benar dan teratur, mengikuti prosedur yang benar dan terinci, produk baik dan unggul. Ya, jadi intinya semua apa yang dimodifikasi, apa yang dibuat tidak secara natural itu pasti ada akibat buruknya walaupun sedikit. Somehow, we never know. Kan? Jadi kadang waktu awalnya diuji nggak ada apa-apa, tapi we never know the next generation apakah pengujian tersebut itu valid ataupun tidak valid kembali seperti itu. Oke, bioetika tanaman transgenik ya. Jadi transgenik ini, transgenik ya, tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen DNA binatang, bakteri, mikroba, virus untuk tujuan tertentu. Ya, jadi apapun yang direkayasa itu statusnya adalah transgenik. Organisme transgenik adalah organismenya yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain, seperti itu. Jadi gen yang ditransfer dapat berasal dari spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, dan tanaman lain seperti itu. Nah, apa yang berlaku pada transfer genetika itu sama dengan untuk pembuatan vaksin, ya. Contohnya yang untuk mRNA ataupun Pfizer gitu, yang maksudnya yang mRNA itu memang tidak ada penggunaan hewannya juga, ada penggunaan plasmidnya juga, jadi memang ada transfer between species seperti itu untuk mendapatkan rekomendasi yang diinginkan seperti itu. Kemudian ada misalnya secara ontologi ya, untuk ontologi itu suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen ya dari sumber yang lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul. Ya, pengunggulan tanaman itu diperbolehkan. Masih oke ya. Jadi sebenarnya sama aja sih GMO itu ya pengunggulan tanaman itu. Ya, jadi apapun yang direkayasa itu pastilah masuknya statusnya adalah pengunggulan tanaman seperti itu. Ya, karena kadang tanaman masih ada yang tidak bisa bertahan dengan virus ini, virus itu, dan sebagainya. Sama dengan manusia kan, misalnya ada virus baru datang, corona, oke, kita harus buat vaksin, jadi semuanya begitu, oke. Jadi memang itu adalah sifat natural manusia, sifat natural pemikiran manusia. Intinya apapun yang ada harus kita carikan ataupun dibuat lebih baik lagi. Ya. Kemudian proses pembuatan tanaman transgenik sebelum dilepas ke masyarakat telah melalui hasil penelitian yang panjang ya. Jadi studi kelayakan dan uji lapangan dengan pengawasannya ketat termasuk melalui analisis dampak lingkungan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Ya, jadi pengunggulan tanaman tuh bukannya diunggul apa misalnya udah ada proses transgenik terus oh ini bagus oh kita bisa jual, nggak boleh langsung dijual seperti itu, tapi harus melalui proses penelitian, formalitas dan sebagainya, birokrasi kerajaan, birokrasi pemerintah harus melalui proses mengisi form ini itu, pengawasan yang ketat, terus pengujian ya, pengujian pada hewan dan sebagainya apakah aman dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak boleh sembarang melakukan yang namanya transgenik pada tanaman. Ya, terus kemudian aksiologi yaitu berdasarkan pendapat keluarga masyarakat yang pro dan kontra tanaman transgenik dan juga manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, tetapi manfaat tersebut belum teruji apakah lebih besar manfaatnya atau kerugiannya. Nah, ya, jadi apapun yang namanya resiko dengan benefit haruslah lebih tinggi benefitnya ketimbang resikonya. Tapi apapun itu, seperti yang Ibu jelaskan, apapun yang dilakukannya adanya modifikasi pastilah ada akibatnya walaupun sedikit. Ya, sedikitnya itu kita belum tahu. Mungkin generasi ini belum kelihatan. Mungkin generasi berikutnya dan sebagainya itu baru terlihat efeknya. Tapi karena efeknya itu sebenarnya panjang ya, resikonya itu panjang dan tidak terlihat, maka hal itu tidak bisa diteliti. Dari sumbernya mana? Maksudnya apa yang sebenarnya menyebabkan resiko itu kita tidak tahu seperti itu. Kecuali ada jenis organisme yang memang makanannya satu dan misalnya ada apa namanya? Kita membuat pengunggulan tanaman tapi dia makanannya cuma itu selama hidupnya. Pastilah dari hewan itu ke anak-anaknya itu pasti mungkin bisa diteliti seperti itu. Tapi biasanya setiap hewan, manusia dan sebagainya itu makanannya bervariasi. Jadi kita tidak bisa assume that this type of makanan ataupun tanaman itu sebenarnya mempengaruhi kita dari segi DNA-nya, dari segi proses metabolismenya, hormonalnya, dan sebagainya. Jadi memang sampai sekarang agak susah diteliti. Makanya sampai sekarang nutrition aja masih banyak penelitiannya. Begitu dengan kesehatan, biotech. Jadi sesuatu yang melibatkan modification itu memang sangat panjang prosesnya. Ya. Oke, kita masuk kepada dampak positif transgenik. Diingat ya, harus bisa mengetahui ataupun menjelaskan dampak positif apa, dampak negatifnya apa. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya, karena waktunya juga sudah ini. Oke, kalau tadi positif, let's say positifnya adalah biasanya seperti biasa menghasilkan produknya lebih banyak, sumber pangan yang lebih banyak, seperti itu dari sumber yang sedikit ya. Misalnya ya seperti contohnya kultur jaringan ya bisa membuat mass production dari satu organisme seperti itu ya. Jadi lebih gampang di mass production daripada menanam satu-satu seperti itu. Ya. Kemudian rekayasa tanaman dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim akan memperluas daerah pertanian dan mengurangi bahaya kelaparan. Oke. Kalau masalah kelaparan, sekarang ini sebenarnya di UN ataupun United Nations itu sendiri memang mengeluarkan beberapa draft penelitian yang diutamakan. Salah satunya adalah food security ya. Jadi food security itu sendiri adalah sesuatu yang masuk dalam kategori yang memang diperlukan sekarang ini. Tapi kadang kita mungkin bertanya ya, kayaknya makanan banyak aja, banyak yang berlimpah dan sebagainya.
Mungkin di beberapa negara, tapi there are certain countries, certain regions yang sebenarnya memang food security-nya itu kurang. Ya, contohnya seperti Afrika, beberapa negara-negara miskin yang kekurangan dan sebagainya. Indonesia is one of the apa namanya? Sebenarnya alamnya itu sebenarnya banyak food apa untuk production-nya. Cuma nggak tahu kenapa sampai tempe aja kita harus import ya. Jadi memang itu termasuk food security. Jadi kenapa produksi kedelai di Indonesia itu tidak bisa menjadi sumber utama bagi orang Indonesia sendiri. Sampai-sampai terakhir itu ada kasus ya yang karena kedelai mahal karena import ya, karena kedelai itu mahal import, sampai-sampai ada yang mencampur dengan kertas untuk membuat kedelai. Jadi beware, lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli tempe ya di pasar terutamanya. Lebih utamakan yang memang betul-betul bersih ya, pemilihan pembuatan tempenya itu sendiri seperti itu. Nah, karena Indonesia sendiri sebenarnya memang mengkonsumsi kedelai banyak, supposedly seharusnya Indonesia sendiri menghasilkan kedelai yang banyak. Kalau kita lihat dari skripsi mahasiswa, banyak yang misalnya, oke, kita membuat misalnya seperti penyemprot bakteri ya, ataupun untuk menghilangkan patogen seperti itu supaya tidak dimakan oleh virus dan sebagainya. There's a lot of innovation out there in Indonesia when it comes to agriculture. Tapi kenapa sampai sekarang produksi makanan untuk warga Indonesia sendiri itu masih kurang dan harus impor dan sebagainya. Sampai itu tadi kedelai, even garam sendiri import. Mungkin sebenarnya bukan masalah produksinya, tapi mungkin dari segi pemerintah kurang memberikan lahan produksi ataupun tidak ada lahan produksi yang cukup, pemasaran yang cukup, dan juga pemprosesannya itu tidak ada teknologi untuk memprosesnya. Jadi kita terpaksa harus import seperti itu. Jadi think of that supaya kalian sebagai mahasiswa ataupun calon entrepreneur sendiri bisa menghasilkan tanaman, bisa menghasilkan ladang-ladang yang bisa membuahkan hasil untuk para untuk para petani bisa bekerja dan juga untuk kita Indonesia sendiri supaya berhenti impor dan bisa menghasilkan tanaman pokok yang kita bisa jadikan sebagai bahan pangan kita sendiri. Ya. Seperti itu. Selain itu tadi selain dari menambah kadar produksi tanaman ya untuk menghasilkan banyak tanaman, juga pada kondisi lingkungan ekstrim. Indonesia masih kategorinya sebenarnya tidak berapa ekstrim ya, tapi mungkin curah hujan seperti itu, kadang kekeringan seperti itu. Jadi tanaman harus bisa tahan pada keadaan kering yang kurang air dan juga bisa tahan banyaknya air pada musim penghujan seperti itu. Kemudian makanan juga dapat direkayasa supaya lebih lezat dan menyehatkan. Ya, seperti biasa manusia maunya kita makannya yang enak dan juga sehat. Oke. Jadi untuk dampak positif bisa dikira-kira ya, tidak harus persis apa yang dituliskan, tapi intinya sampai. Penyampaiannya sampai. Kemudian pada dampak negatif ya ada aspek agama dan sosial, misalnya penggunaan gen babi memang tidak dibolehkan kan. Kemudian aspek etika, estetika, ya misalnya E. coli sebagai inang bagi gen tertentu, ya sorry. Jadi biasanya diekspresikan produknya dalam skala industri ya. Tapi bagi sebagian masyarakat hal itu seperti ya gimana ya, menjijikkan seperti itu.
ya, karena waktu produksinya itu menggunakan sel inang E. coli seperti itu. Ya, kemudian ada yang masuk. Dari aspek ekonomi ya. Jadi kalau misalnya ada essay, let's say berapa ya, 10 marks ataupun 15 marks, yaitu kalian harus menjelaskan aspek apa dan penjelasannya misalnya masing-masing 2. Setiap penjelasan ada 2 poin ataupun 1 poin seperti itu ya. Kemudian aspek ekonomi pastilah ya harus yang misalnya konvensional, mudah diproduksi, hasilnya itu bisa murah dan sebagainya ya. Terus penggunaan tebu transgenik mampu menghasilkan gula dengan tingkat kemanisan jauh lebih tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi penggunaan kadar gulanya bisa menurun. Kalau manisnya naik, pasti kadar penggunaan gulanya akan turun. Jadi produksinya itu bisa lebih banyak dan juga bisa lebih murah seperti itu. Ya, terus ini produksi minyak goreng, misalnya dari tanaman rapeseed transgenik dapat berpuluh kali lipat, bisa menghasilkan berpuluh kali lipat bila dibandingkan dengan produksi air kelapa ataupun kelapa sawit dan sebagainya yang bisa mengancam eksistensi industri minyak goreng konvensional seperti itu. Oke, terus ada aspek kesehatan, kalian bisa baca sendiri. Ya, banyak sebenarnya kalau aspek kesehatan, ya. Kemudian juga adanya aspek lingkungan, ya. Jadi tadi apa aja? Aspek agama, etik, atau estetika, terus ada kesehatan, ada lingkungan, ekonomi, ada 5 ya, 5 poin. Jadi kalau misalnya suruh membuat esai, 5 poin harus disebutkan dan juga harus diterangkan setiap poinnya tadi. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Ini banyak lagi kah? Bentar. Oke. Oke. Sebenarnya bioetika tuh bahannya banyak. Tapi itu intinya sebenarnya dibaca. Yang ini you just need to know ya tujuan protokolnya itu apa. Misalnya memberikan kontribusi dan memastikan keamanan di lingkungan ya. Jadi ini kalian bisa baca sendiri ya protokolnya apa untuk masalah protokol Cartagena ya. Itu kalian kalau misalnya ditanya dalam esai bisa menjelaskan sedikit paling tidaknya ya. Untuk misalnya skala nasional bisa disebutkan UU-nya apa seperti itu. Nah, kemudian untuk pemuliaan tanaman dalam kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman. Oke, sebentar. My battery is running low. Bentar. Oke, mana tadi? Oke. Untuk pemuliaan tanaman biasanya adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu sama sih sebenarnya. Sama seperti tadi ya. Untuk tanaman unggul ataupun pemuliaan tanaman ya. Kemudian tujuan program pemuliaan tanaman ini pasti harus bisa diingat ya. Tujuannya apa? Oke, 2 tujuan umum adalah peningkatan terhadap hasil produksi yang tinggi, begitu juga dengan perbaikan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi hasilnya tinggi ya, jumlah produksi tinggi dan juga kualitas 2 itu.
umumnya. Ya, strategi dasar pemuliaan tanaman ini bisa kalian baca dulu. Kemudian ini ada istilah plasma nutfah ya. Di sini Ibu masukkan ya. Jadi maksudnya adalah substansi pembawa sifat keturunan. Jadi lebih kepada bahan baku dasar pemuliaannya itu apa. Ya, jadi kalau misalnya ada soal ditanya apa maksud plasma nutfah itu bisa dijelaskan ya. Kemudian misalnya ditanya juga dalam essay, let's say strategi dasar pemuliaan tanaman itu apa? Jadi bisa dijelaskan. Oke. Ini bisa dibaca. Ini juga, ini hanya poin-poin, jadi kalian bisa baca aja, bisa mengingat poin-poin pentingnya, dibuat apa ringkasan sendiri, summary, oke. Kemudian itu saja untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum we end our session today? Ada kelas nggak setelah ini? Ada, Bu. Ada, oke. Berarti kita stop dulu ya untuk hari ini karena udah jam 10, takutnya ada kelas. Oke, untuk bioethics, you don't have to really understand much ataupun harus dengan kadar pemahaman yang tinggi, tapi tentang pengetahuan. Jadi lebih banyak baca, lebih banyak menghafal, itu pasti bisa menjawab UTS dan sebagainya. Ya, jadi untuk kedepannya dalam bioetik ini kalian hanya perlu tahu ya, lebih kepada pengetahuan, tidak memerlukan pemahaman yang dalam, intinya mengetahui the ethics out there. Oke, jadi dari Ibu hari ini sampai sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Banyak Ibu. Bioetik ini memang agak boring, jadi kalian baca sendiri. Karena banyak, jadi harus Baik, mengerti Bu. sendiri. Oke, Ibu end meetingnya ya. Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum.